Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, sekarang kita mau bahas dikit ya. Maaf ya, Tas. Ya, jangan. Yang itu apa? Ini ada apa? Kadang-kadang kalau sama mesin kadang nyetrum, kalau kata megangnya pelan-pelan. Kalau megangnya kayak megang bila gini nggak nyetrum. Tapi kalau malu-malu kucing gitu, nah saya gitu. Iya, kesenggol langsung dikit-dikit. Tapi kalau langsung megang biasa kayak, gitu, nggak apa-apa. Coba aja. Nah, jangan ini sekalian aja. Aku takut ya. Kepalagian gue takut. Berarti dia ini bahagia lah anak kesetrum. Ya lah tiap hari saya. Tapi saya juga setrum terus tiap hari. Udah ada 8 kali saya setrum barusan. Tadi pagi ada berapa kali nggak ikat saya. Nah, sering banget kita setrum. Makanya cerah terus kan. Apanya? Makanya ceria terus kan. Oh nggak mau ikut tentang kerjaan. Nggak ada nggak ada dengerin saya. Oke, lanjut ya. Jadi kita ini di sini lagi ada topik harian. Jadi nggak mungkin kita ngomongin hari ini terus menerus kan bosan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada topik harian yang kita putar-putar lah. Nah, ini topiknya adalah 4 penyebab kita jadi sakit ya. Kenapa kita bisa sakit? Ada tahu nggak kenapa kita bisa sakit? Penyebabnya ada 4. Ada tahu? Penyebabnya satu aja. Kayak hidup, Gaya hidup agak beda, tapi ada betulnya juga. pola makan, Punya pikiran. Pola makan, stres itu ya kita di sini ya. Bukan yang 4 ini ya. ya, Bukan yang kita ngomong di sini bukan ya. bukan itu. Bukan, mana sih? Bukan Pak asam utama, bukan. Jadi kenapa bukan yang ini ya? Bukan yang ini. Ini betul, tapi bukan. Ini yang bikin darah kita kotor. Tapi kalau kita punya penyakit itu karena satu darahnya kotor ya, karena kita alfatera, tentu kita akan ngomongin darah. Darah kotor atau darah asam ini biasanya bikin badan kita bermasalah. Kita pernah ngomong kan, darah itu kan fungsi utamanya untuk kirim nutrisi ke seluruh organ kita, entah itu otak, entah itu jantung, paru-paru, limpa, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Termasuk pembuatan di sendi-sendi kita kan ada namanya kan kayak bantalan tuh ya, yang buat sendi-sendi itu ada bantalan. Itu regenerasi juga perlu darah mengirimkan nutrisi ke sebelah situ. Ya sama, kalau darah kita kotor, pengirimannya sangat lambat, mintanya 100 jika 70. Ya kayak ibu misalkan lagi lapar malah cuma dikasih kue muffin sebiji, emosi kan? Iyalah, mau nasi uduk ya nasi padang seporsi kan? Nah itu organnya emosi. Ketika emosi fungsinya nggak maksimal. Nah jadi penyakit. Lihat soalnya kan organ itu kan macam-macam fungsinya. Ada yang bisa, ada yang untuk apa? Menyaring darah, yang penghasil insulin kayak ginjal gitulah. Nah itu tuh nyaring minuman juga air ginjal kayak gitu. Jadi kalau dia fungsinya nggak bagus dia akan bikin penyakit. Dan kenapa darah kotor ini berbahaya dan bikin kita sakit. Lalu yang kedua ada lagi yang namanya sistem imun kita lagi drop. Imun sistem kita lagi drop. Nah biasanya ini terjadi di orang-orang yang suhu badannya rendah. Pernah ketemu orang yang orangnya dingin mulu kerjaannya? Enggak pernah. Ada kan? Jadi kemana-mana pakai sweater, pakai jaket. Siang-siang berjemur di bawah matahari sambil jalan-jalan. Ada. Kita ada orang seperti itu di sini. Jadi ketika suhu badannya turun tuh imun sistem akan turun juga. Dia lebih gampang kena penyakit. Makanya orang bilang jangan mandi malam-malam, jangan hujan-hujanan, jangan pasang kipas di depan muka apa gimana. Kenapa? Ketika kita kena itu suhu badan turun. Nah, makanya virusnya masuk. Nah, badan kita tuh kan kita kan mau kayak rumah ada pagernya lah. Kalau kita mau pagar rumah kita supaya nggak masukkan orang. Sama badan kita juga dipasangi pagar dengan nama imun supaya badan kita nggak kena virus bakteri macam-macam. Yang gitu. Nah ini macam-macam lah, cuma kita ngomongnya seperti itu. Nah kita harus jaga badan. Kalau kita imunnya jelek, kita nggak apa-apa. Pertama pencernaan pasti bermasalah. Soalnya mikroba utama kita yang bikin imunnya bagus itu di 70% dari pencernaan. Ya, makanya kalau kita imunnya cocok, pertama yang kena adalah pencernaan dulu. Nah ini kalau udah gampang flu, gampang macam-macam masuk semua seperti itu. Nah inilah satu imun. Yang ketiga, ada yang tahu apa? Polusi yang ini ya, beda lagi. Jangan ngomong yang ini nggak ada di sini. Itu yang bikin darah yang jadi kotor yang ini nih. Yang ini sini semua. Nah, ini ada namanya metabolisme ya. Ada yang tahu nggak kalau metabolisme jelek kita bakal kena apa? Apa?
Nah, betul. Orang yang metabolismenya jelek biasa berat badannya tinggi sekali, susah turun. Makanya kalau orang waktu mudanya langsing-langsing, nanti dalam umur 50, 60, 40 badannya melebar. Dan kenapa? Karena daya metabolisme kita berkurang pasti seiringnya berjalannya waktu dan umur. Nah, jadi metabolisme ini ketika dia rendah dia akan bikin makanan itu terserap tapi nggak bisa jadi energi yang maksimal. Jadi makanan itu kan kita proses di badan untuk jadikan energi supaya kita bergerak. Nah, cuma kalau metabolisme kita jelek, energinya yang harusnya dapat 100 cuma dapat 40 atau 50. Makanya orang yang metabolisme rendah itu gampang lemes, gampang capek. Nah, ada orang metabolisme. Yang kedua dia obesitasnya juga melebar. Nah, kalau metabolismenya jelek, kena akibat pencernaan juga kena. Pencernaan itu kalau semua bermasalah dia pasti kena masalah. Itu udah pasti. Nah, itu metabolisme. Nah, ini juga bikin penyakit ya, penyakit panas. Nah, orang badannya besar itu pasti akan bermasalah. Pertama, lutut pasti kena, karena berat badan tinggi kan, lutut umur pasti kena gini. Nah, terus, wah macam-macam juga metabolisme sih. Darah tinggi, kolesterol, diabetes itu pasti nyusul, itu udah pasti. Ya, berarti kita makannya nggak bener, makin parah lagi. Nah, inilah metabolisme. Kita harus jaga. Ningkatinnya gimana? Dengan olahraga bisa. Terapi di sini bisa meningkatkan metabolisme. Itu paling bagus dengan olahraga. Itu paling bagus. Ini ada olahraga? Ada yang nggak olahraga sama sekali di sini? Ada yang nggak olahraga sama sekali? Ada ya, cuma nggak angkat tangan ya, ada aja. Nggak tahu yang mana yang ngomong. Ada ya. Jalan pagi itu jalan cukup oke loh. Jalan cepat juga bagus banget. Lari ya lari ada beresiko lah kalau yang udah umur ya. Tapi boleh untuk meningkatkan metabolisme. Tapi ada juga orang yang metabolisme terlalu tinggi juga ada ya. Jadi pernah ketemu orang yang makannya banyak nggak gendut, kurus terus kerjaannya iri dengki itu kan. Itu namanya hipermetabolisme ya, pembakaran kalori terlalu tinggi, nggak bisa gendut dia, makanannya habis mulu sama pembakarannya tinggi. Tapi dia nggak mau ngapain, tiduran doang. Ada kayak gitu enggak? Manusia hobi itu. Ya, ada yang terakhir ada namanya, kita kemarin sempat bahas sedikit ya, sistem saraf otonom. Yang baru mungkin belum tahu ini apa ya. Jadi kita ada topiknya, kita sempat bahas ini seharian. Jadi itu adalah sistem saraf yang bergerak otomatis ya. Contohnya apa tahu nggak? Yang udah kemarin ikut. Saraf yang bergerak otomatis di mana? Contohnya ada yang tahu? Tidak ada. Gawat. Aduh. Ada di paru-paru. Paru-paru kan tidak sendiri, kita nggak suruh dia juga dia bergerak sendiri. Dia menyesuaikan dengan keadaan. Nah, jantung juga, organ-organ lain juga, terutama di mana di usus juga, lambung juga sama. Nah, kenapa orang kalau ini bermasalah, dia masalahnya banyak. Ya karena fungsinya tidak normal lagi. Jadi nggak misalkan di jantung, dia kan pompa darah ke seluruh tubuh dia. Tapi kalau pompaannya nggak sesuai dengan diinginkan, pasti akan bikin masalah di organ. Ya kan darahnya nggak lewat. Ada juga orang yang tekanan darahnya nggak sampai ke atas, makanya dia suka pusing di sini. Nah ini larinya, wah itu bahaya otaknya, bisa nggak dapat makanan cukup. Ketika nggak dapat makanan cukup, pertama pusing, kedua suka lupa. Nah itu bisa tuh. Nah nanti lama-lama bisa kena Alzheimer dan lain sebagainya tuh kalau nggak dibensin. Ya. Tapi pertama, tapi pertama cuma kayak untuk mobil nih, mau cek lah, jelas pulang kah? Pulang lagi, terus balik lagi di foto. Akhirnya lantai B1 cepet dah gitu. Itu tuh awal-awal bermasalah saya nggak lupa tuh. Oh, ini sebenarnya nggak sampai atas, Kalau di usus, nah itu kan usus itu bisa bermasalah kalau sistem sarafnya nggak benar. Harusnya makannya digerakin dengan kecepatan yang sekian, dia melambat, gerakan peristaltiknya melambat sehingga penyerapan terlalu banyak ketika BAB-nya mau keluar terlalu keras kayak batu. Nah itu udah jadi racun semua. Ketika jadi racun, dia bisa bikin cancer kemana-mana, getah bening, payudara, usus, dimanapun lah. Soalnya ketika di usus udah jadi racun, makan jadi racun udah busuk kan. Harusnya yang sedot air dan nutrisi, karena udah busuk jadi racun yang disedot, itu semuanya bermasalah. Betul. Jadi memang harus dijaga. Kenapa orang sembelit itu hubungan sama cancer ada. Orang cancer pasti ada sedikit karena ini nggak bagus. Nah inilah, ini semua yang bikin kita jadi banyak penyakit ya. Nah kebetulan di sini kita bisa bantu juga ya. Dalam kantor kita bisa bantu tentu. Udah banyak terbantu dari lebih encer, lebih bersih.
imun sistem kita dan dapat vaksinasi juga kalau di sini. Udah beres sih. Lanjut. Nah, sih terus. Enggak boleh ya, tadi gebukin dari depan. Dan kalau juga kita bisa bantu karena ini dibuat sama listrik kita. Listrik akan memberikan impuls yang bagus sehingga dia akan normal kembali. Gerakannya akan normal lagi sehingga kita nggak ada masalah. Begitulah, sembako udah habis ya. Tanya dong. Nggak boleh. Untuk mencapai ini berapa kali harus jalan? Tergantung badannya. Ada yang sehari udah ringan, 7 hari, 10 hari. Tapi sebaiknya setiap hari datang aja. Mumpung kami buka di sini, datang aja setiap hari. Seminggu 7 hari gitu. 6 dong, kami libur hari Minggu. Enak aja loh. Capek, capek. Enak di kita ya. Iya, ibu kalau 7 kali ibu beli alatnya. Nah, ibu pakai terima setiap hari boleh. Oke, gitu ya. Kita saya pesan lagi bawa minum air putih ya besok ya, karena kita nanti baginya ke orang yang baru saja. Ya. Makasih Oke, ya. terima kasih Mas Ella. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih, Baby. Thank you. Ya. Thank you ya. Enggak lah. Enggak. Ya, nanti jalan ya. Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berganti. Terima kasih. Terima kasih. Udah tahu pulang juga itu.